Ketua kelas juga boleh, Pak Sony. Ya, aku mau nyalamin itu ya, Mbak Reni sama Mas Adit. Mbak Reni, Mas Adit. Mbak Reni udah masuk ya? Mana sih? Udah, tadi udah masuk. Mbak Reni, Mas Adit. Ya Om. Apa lagi ya? Dengar ya? Ah, ini dia udah kelar ya. Oh iya. Adit apa Ini- kabar? Alhamdulillah baik Om. Kemarin acara lamaran ya, Mas Adit. Iya betul Om. Selamat ya. Mudah-mudahan ya tetap dijalankan, ini udah amanahnya Papa, Ayah. Tetap dijalankan sampai di bulan September. Oh, September ya? September. Kabur Om. Oktober. Oktober ya? Oktober. Oh, ya. Semoga lancar. Oktober ya. Amin amin. Ya. Insya Allah Mbak Reni. lancar ya. Dit. Mbak Reni sabar ya Mbak Reni ya. Semoga prosesnya lancar ya, Dit. Terus pasangannya Amin. tetap yang itu juga ya, Dit. Canda lu Ya Dit. Om. Tetap Itu namanya- satu. Namanya Adit belakangnya memang kayak gitu. Adit, emang di mana-mana namanya Adit begitu? Enggak. Beda-beda. Ini ada Oh, R-nya Radit. Pak, ya. Ya, Kalau sip. R-nya itu menandakan kelasnya, itu Raden berarti. Raden Adit. Maaf Mbak ya, Reni Mbak. nggak ada acara tahlilan gitu Mbak Reni? Mas Adit? Nggak bisa. Lagi Gimana? Nggak ada acara tahlilan atau apa? Tahlilan. Oh, kami kasihkan ke panti-panti aja, Oke. karena kan kami masih isoman. Ya. Oh, ya. Oh, ya. iya. Dikasih ke masjid, ke panti, ya, panti-panti habis Ya, ya, ya. Al-Quran gitu. Iya, ya. Betul. Alhamdulillah. Itu saya japri di WA-nya Mbak Reni kalau ada perlu-perlu ya, Mbak Reni. Ya. Kami semua saudara. Mas Kamal ini udah kalau kami ada masalah di teman-teman tuh Om Kamal yang selalu aktif. benar. Jadi kami merasa berutang budi dengan Om Kamal. Om Kamal itu yang tidak pernah nolak kalau diminta bantuan. Saya sering sekali itu telepon Kamal itu karena lebih banyak minta advice keuangan sebetulnya. Jadi dia kan sangat mengerti mengenai pajak, mengenai ini, dan saya suka nanya banyak sekali gitu. Jadi luar biasa selama ini banyak terbantu gitu kalau nanya-nanya masalah itu. Jadi sangat terima kasih banget lah. Kamal itu sangat membantu sekali kita semua. Saya juga kaget Mbak Reni, jujur saya kaget. Tanggal 17 Juni itu dia masih ngasih selamat ulang tahun ke salah satu teman kami gitu. Om Tato. Seperti biasa gayanya tuh kayak bercanda, lucu. Jadi saya terus terang kaget gitu Mbak Reni. Jadi Insya Allah Om Kamal husnul khotimah, kita udah sama-sama tahu Amin. sunnahnya Rasul bahwa salah satu yang menjadi mati syahid adalah karena kena wabah. Amin. Amin. Ini sudah ketetapannya Allah Mbak Reni, Mas Adit. Karena saya ngalamin istri saya ngomong begini karena istri saya juga tahun lalu. Jadi saya ngerti situasinya. Saya bisa ngerasain. Mereka apa ya? Kita keluarga nggak bisa mendampingi gitu loh. Itu yang saya sedih. Jadi memang pandemi COVID ini memang luar biasa. Makanya kita di sini adalah tujuannya bukannya untuk buat sedih Mbak Reni dan Mas Adit, tetapi juga untuk memberikan penguatan, motivasi bahwa kita masih punya teman-temannya Om Kamal itu banyak gitu loh. Ya, Mas Adit. Ya Om. Tugas kamu adalah menjaga mama sekarang, nggak ada pengganti sebagai pengganti ayah. Iya. Kamu anak laki-laki, jadi kamu harus bersikap sekarang lebih dewasa, lebih menjadi pengganti ayah. Bagaimanapun mama adalah warisan dari Om Kamal, jadi kamu harus yang bisa
ya, menjaga mama terus. Ya Om. Kamu mau menikah, ajak mama, tinggal sama Adit. Oke, Ya, kita mulai aja, Mas. ya, makasih Son, terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu apa namanya, kita semua memang sayang sama Kamal, teman kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi hadiah buat dia supaya jadi apa namanya memperlancar urusannya di alam kubur dan diterima sebagai ahli surga. Jadi untuk memandu hari ini, untuk membuka juga saya persilahkan kepada rekan kita, Ali Fikri atau Kiki, silakan untuk dimulai. Ki, silakan Ki. Oke, terima kasih teman-teman tersayang. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Saya buka ya, mari sama-sama kita membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salam salawat pada Nabi besar junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat berkesempatan untuk hadir bersilaturahim. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk dapat bertakziah. Tujuannya adalah untuk menghibur keluarga almarhum yang ditinggalkan. Semoga dengan adanya kita yang ada di sini dapat menghibur keluarga almarhum yang kita sangat cintai. Kamal adalah orang yang sangat setiap kehadirannya sangat menghibur kita. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Acara pada malam hari ini, oh ya, saya terima kasih pada keluarga almarhumnya yang telah hadir, yaitu keluarga almarhum Kamal. Sementara keluarga Kaligis belum hadir ya, Omar ya? Radit Belum datang. belum ya. Oh, itu. Tadi saya sempat Japri juga belum ada respon ya. Alhamdulillah sudah ada 37 ya yang hadir. Respon ini ternyata baik sekali buat kita semua. Pertama-tama nanti acara ini akan saya buka pertama dengan membaca Yasin. Yaitu kita tidak berpanjang lebar untuk seperti tahlil, kita hanya baca Yasin. Lalu kita mendengarkan sedikit tausiah atau pencerahan yang akan disampaikan oleh Arif Mujahidin beserta penutup ya, doanya nanti. Kedua, lalu kita akan memberikan kesempatan untuk keluarga yang dari keluarga almarhum, pesan-pesannya, lalu teman-teman juga almarhum. Selanjutnya nanti akan mengalir seperti biasanya. Sekedar mengingatkan kembali ada almarhum Kaligis ya, kita tahu dia sangat care dengan kegiatan Semandel. Terakhir dia menjabat sebagai ketua Yayasan 85 dan alhamdulillah sampai sekarang dari mulai berdiri ya kalau nggak salah, artinya sebagai pembina ya Om Radit, kalau saya salah tolong dikoreksi. Pesan terakhir adalah dia sangat berharap dengan kegiatan yang selama ini kita buat dapat mempererat silaturahim. Salah satu adalah untuk mempererat hubungan kita sampai akhir. Itulah pesan terakhir dari Kaligis saat kita bertemu terakhir waktu acara halal bihalal secara virtual. Ya, sekali lagi itulah pesan dari Kaligis agar kita tetap bersatu dan silaturahim tetap terjalin. Lalu kita mengenal almarhum
Mustafa Kamal, ya keberadaannya sangat selalu kita nantikan dan sangat menghibur dan suasana apapun. Dan terakhir yang saya tahu Kamal adalah menjabat sebagai wakil ketua yayasan ya di zaman Raditya. Ya, beliau pun juga sangat peduli dengan kita, selalu juga terakhir berdiskusi sama kita di rumah Teddy ya, Om Radit ya, membahas ya bagaimana perkembangan yayasan. Keduanya kita sangat kehilangan dengan tokoh-tokoh tersebut ya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga apa yang beliau selama ini lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan diberikan nikmat tersebut hingga hari berikut ya. Semoga kehadiran kita malam hari ini dengan kita membacakan surat ayat suci Al-Qur'an serta berdoa, semoga doa-doa kita dan harap-harap kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara ini ya, mungkin dengan pengajian, ya, yaitu kita baca surat Yasin, biar kita bisa doanya langsung terijabah. Mari kita sama-sama membacakan surat Yasin bersama-sama. Oke ya, setuju semua ya? Baik. Ya, ini sepertinya kayaknya nggak terlalu lama karena Yasin aja, lalu nanti kita tutup dengan doa dan tausiah. Ya, sudah buka Al-Qur'annya semua teman-teman sekalian? Sudah, Om. Sudah ya? Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Siratim mustaqim. Siril azizir rahim. Itu kaumama unzira aba Laqad haqqaqalu ala atharihim fahum la Ja'alna fi anfusihim aqallu illa adzakani fahum muqfahun. Ayo semuanya dibaca biar kita sama-sama berbarengan. Yuk. Wajalna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa asfahum la yubsirun. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لكم ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما من السماء وما إن كانت ناصية واحدة قوميون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما قبلهم من أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها ملقا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب ففجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل أسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنها ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ينقذون إلا رحمنا فإذا ما بين أيديهم وما تأتيهم من آية إذا قيل لهم ما رزقهم الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يكسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تسمع
tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inna ashabal jannati yawma fi suhurin fakihun wa azwajuhum fi dhilalin 'alal muttaqi'un lahum fiha fakiyatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal muslimun lam ahad wamtazul yawma ya bani adam ya bani adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadza siratal mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira falam takunu taqilun hadhihi jahannamu lati kuntum tu'adun yawma bima kuntum al-yawma nahmalu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna bima kanu yaksibun law nasha'u latamassa ala ayyunihim fa'ala yubsirun walau nasha'u lamasaknahum ala makanatihim famastata'u wa man nu'ammirhu khalqi afala ya'qilun wa ma 'allamnahu syirra wa ma yanbaghi lahu illa dhikrun liyunziru man kana hayyan wa yahiqqu 'alal kafirin awalam yarau mimma 'amilat Qala may yukmil azima wa hiya. Alhamdulillah, semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita buka acara ini dengan mendengarkan pencerahan dari sahabat kita Arif Mujahidin, dilanjutkan dengan doa. Kepada Arif Mujahidin, Haji Arif Mujahidin, dipersilakan.
Terima Yang kasih. lainnya, maaf, yang lainnya tolong di-mute ya, biar kita fokus. Mohon izin. Silakan, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, sahabat-sahabat angkatan 85 yang dimuliakan Allah. Malam ini kita berkumpul sebagaimana kita tahu dari undangan adalah dalam rangka pertama bersilaturahmi, kedua bersama-sama kita takziah dan melakukan doa bersama untuk sahabat kita yang baru saja dipanggil Allah, yaitu Haji Mustafa Kamal dan Hari Kaliges. Hari Kaliges sudah haji belum ya? Nggak tahu. Jadi kita semua di usia kita yang saat ini mungkin di antara 54, 55, 56, setengah abad lebih, sebuah perjalanan hidup yang tidak pendek, tapi juga tidak juga panjang. Teman-teman sekalian, saya malam ini sebenarnya diminta oleh Arya dan Kiki, mungkin sebelumnya mohon maaf karena saya yakin banyak sekali teman-teman yang hadir di malam ini yang sebenarnya lebih kompeten, lebih berilmu dari saya untuk melakukan sharing. Tapi bagi saya kalau ada permintaan yang sifatnya baik, maka itu wajib dituruti. Ya, jadi malam ini saya hanya bisa mengajak kembali bahwa di usia kita ini, marilah kita sekilas melakukan muhasabah atau kilas balik, bagaimana kita menjalani usia kita hingga mencapai usia yang saat ini. Tadi sama-sama kita membaca surat Yasin, dan di 2 ayat terakhir, tadi Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya Allah, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan di ayat terakhir, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu dikembalikan. Jadi kita semua sebuah kepastian dan niscayaan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat nanti juga mungkin banyak yang bercerita, setiap kita ditinggalkan oleh teman, sahabat, saudara yang mendahului kita, tentu saja manusiawi bahwa kesedihan ya akan menghinggapi keluarganya, istri, anak, orang tua, ya, teman-temannya. Apalagi kepergian 2 sahabat kita, tentu saja kita semua tahu bahwa di tengah pandemi yang melanda bumi sejak tahun lalu, suatu hal yang baru pertama kali seumur hidup kita mungkin kita mengalami, karena pandemi yang kita tidak mengalaminya pada tahun 25-26 di Spanyol. Hal ini tentu saja banyak memberi ibroh, memberi pelajaran buat kita semua. Betapa manusia yang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, senjata yang banyak, membangun semuanya di bumi. Namun pada saat Allah berkehendak, diciptakanlah makhluk kecil yang tidak terlihat, dan itu bisa membuat manusia kocar-kacir. Kalau dalam keadaan seperti ini, kita hanya bisa berserah diri tentu saja, mengingatkan kembali bahwa manusia tidak boleh sombong. Apa yang kita bangun, kita capai, ya, bisa lenyap dalam sekejap. Orang-orang yang kita sayangi juga bisa pergi dalam sekejap. Malam ini di lingkungan saya di kiri kanan ada 7 rumah tangga yang juga isolasi mandiri sama seperti ibu istrinya Kamal tadi. Ya, mungkin teman-teman juga banyak yang mengalaminya. Pada saat seperti sekarang ini yang dibutuhkan hanya kembali rasa
kemanusiaan kita, rasa kasih sayang kita untuk saling membantu. Pada dasarnya kita semua adalah manusia dengan segala keterbatasan kita. Dan sebaik-baik teman adalah teman yang hadir, yang datang, yang membantu pada saat kita membutuhkan. A friend in need is a friend indeed. Pada saat inilah kita diuji. Siapa yang menjadi teman yang baik? Siapa yang menjadi teman yang berbuat? Ya, berbuat mungkin tidak harus hadir secara fisik, tapi bisa memberikan nasihat, menghibur, seperti tadi di awal-awal, ya, Sony saya lihat juga memperkuat gitu. Karena di usia kita sekarang ini, saya yakin banyak sekali di antara kita yang sudah ditinggalkan orang tua lebih dulu, ada yang ditinggalkan adiknya lebih dulu, ada yang ditinggalkan kakaknya lebih dahulu, ada yang ditinggalkan anaknya lebih dahulu. Saya salah satu yang ditinggalkan anak ketiga saya umur 12 hari. Jadi semua insya Allah pernah mengalami rasa kehilangan di usia kita ini. Kemudian segala kejadian, pengalaman hidup itu sebuah gemblengan buat kita. Bagaimana kita menyikapi kejadian-kejadian di sekitar kita, itu yang lebih penting. Karena kita tidak bisa mengatur takdir, kita tidak bisa mengatur jalan hidup, kita tidak bisa mengatur perilaku orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana bereaksi terhadap fenomena di sekitar kita. Dan marilah di malam yang baik ini, kita mengingat kembali flashback, kita bersyukur bahwa malam ini kita paling nggak yang hadir di sini masih diberi nafas oleh Allah, masih diberi mata untuk melihat, masih diberi telinga untuk bisa mendengar, masih diberi mulut untuk bisa bicara. Itu rezeki yang luar biasa di usia kita. Di antara teman-teman SMA kita tahu sendiri, ada yang dipanggil pergi secara mendadak pada usia yang sangat muda, ada yang melalui sakit yang berkepanjangan, ada yang tiba-tiba karena pandemi seperti ini. Jadi insya Allah semua nanti akan menyusul Kamal dan Hari. Hanya waktu dan caranya kita pergi yang membedakan kita. Dan the beauty dari agama Islam adalah hidup di dunia ini bukanlah tujuan. This is not the real life. Karena kehidupan yang real life itu life after life. Kehidupan setelah hidup kita sekarang. Ketika kita sadar bahwa akan kehidupan yang abadi nanti, maka kita akan berhati-hati menjalani hidup ini. Kita akan berbekal dengan kebaikan, dengan melaksanakan perintah agama, dengan banyak hal yang sehari-hari bisa kita lakukan. Dan nantinya, ya di Islam jelas bahwa ada hak Allah sebagai pencipta yang sudah jelas, sesungguhnya aku menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah padaku. Jadi kita di sini tuh hanya ibadah. Dan sekali lagi teman-teman, dan masuk tadi putranya Kamal atau keluarganya Hari Kaligis, hidup di dunia ini sebenarnya penjara. Kita ini keturunan Nabi. Nabi Adam itu penduduk surga. Kita ini keturunan penduduk surga. Dan dunia ini itu penjara. Nabi Adam dibuang ke dunia karena melakukan kesalahan. Tapi Allah yang maha baik memberikan peta jalan buat kita untuk kembali lagi ke sana. Tinggal apakah kita mau. Semua orang akan kembali lagi akan ke surga, kecuali yang tidak mau. Nah, insya Allah malam ini yang pertama adalah kembali kita bersyukur, kita mohon ampun pada Allah kalau selama ini kita kurang bersyukur. Karena nikmat yang begitu banyak, betapa banyak oksigen yang kita hirup secara gratis dari sekitar akhir, betapa banyak kenikmatan lain, makanan yang disediakan di bumi yang kita makan hingga sekarang ini. Tapi betapa sedikit kita bersyukur. Dengan banyak bersyukur, insya Allah kita akan lebih tenang, kita akan lebih damai menjalani hidup. Karena kita tidak akan merasa serba kekurangan. Jadi kita merasa fakir adalah fakir dalam berbekal. Tapi jangan fakir dalam urusan dunia.
Karena dunia ini hanya sekelebatan, hanya numpang lewat. Dunia ini hanya penjara, tempat hukuman. Dan kita nanti akan kembali ke asal kita, insya Allah, menyusul rekan-rekan kita yang telah mendahului. Dan tanpa berpanjang lebar, saya mengajak malam yang baik ini, marilah kita mendoakan teman-teman setelah kita tadi bersama membaca ayat suci Al-Quran, yang setiap hurufnya insya Allah jadikan pahala, dan kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan rahmat Allah melalui Nabi Muhammad kita bisa sampai pada ajaran Allah, sebuah peta jalan, sebuah roadmap yang akan membawa kita kembali. Dan insya Allah teman-teman kita yang mendahului, karena sudah suratannya, dan kali kita berprasangka baik pada Allah, bahwa teman-teman kita yang telah mendahului kita, telah menemukan peta jalannya, dan nanti kelak kita juga akan menyusuri peta jalan yang sama. Dan marilah kita nanti memanfaatkan sisa hidup kita ini, jangan disia-siakan dengan hal-hal yang buruk. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Kemudian mari kita berlomba-lomba dalam memberikan manfaat, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau kaya, jangan buat sendiri. Ya, tunjukkanlah bahwa kekayaannya manfaat. Kalau punya ilmu, jangan punya sendiri. Sharing ilmunya. Dan teman-teman SMA ini luar biasa dari segi diversified ya. Kita ada yang bekerja di pemerintahan sampai jabatan tertinggi, di swasta, ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang ahli HR, ada yang ahli IT, banyak sekali, ahli agama gitu. Dan alhamdulillah kita harus bersyukur punya teman yang beragam ini, jadi lengkap gitu angkatan kita. Dan kelengkapan ini marilah kita jaga. Jadi semakin banyak teman semakin baik. Kalau kita hanya hobi basket, berteman sama yang main basket aja, nggak berteman sama main bola, maka teman kita hanya terbatas di yang hobi basket. Kita main bola, hobinya sama yang main bola aja juga akan kayak gitu. Tapi kalau kita berteman seperti hadir di sini kan mantan-mantan OSIS, ada yang paskibra, ada yang sains, ada yang lain-lain. Kita berteman semua, maka akan semakin banyak. Dan 1000 teman kekurangan, 1 musuh kebanyakan. Mudah-mudahan silaturahim akan membawa pertemanan lebih erat lagi, pertemanan yang membawa barokah, pertemanan yang bisa saling membantu dalam suka dan duka. Ya, di angkatan kita. Dan marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih. Hari ini kami alumni SMA 8 berkumpul bersilaturahmi secara virtual sambil bersama-sama mendoakan teman-teman kami yang telah lebih dahulu meninggalkan kami. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, limpahkanlah kami, Angkatan 85 Semandel, baik yang masih hidup maupun yang telah pergi, dengan kasih sayang-Mu. Sayangilah teman-teman kami yang telah mendahului kami, lapangkanlah kubur mereka, jauhkanlah mereka dari siksa kubur, mudahkanlah mereka dalam perjalanan menuju surga-Mu, atas izin dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bimbinglah kami yang masih hidup ini, agar kami bisa tetap saling mengasihi dan menyayangi di usia kami yang tidak muda lagi, dalam ikatan iman maupun ikatan kemanusiaan. Jauhkanlah kami dari sifat benci, dengki, hasad, hasut, pemarah, pendendam, dan sifat-sifat buruk lain yang akan merusak kesehatan jasmani dan rohani kami di usia tua kami ini. Amin. Ya Allah, Zat yang Maha Berkuasa atas hidup dan mati kami, ampunilah dan sayangilah sahabat-sahabat kami yang telah pergi mendahului kami. Berikanlah mereka ketenangan, kebahagiaan di alam kubur di mana mereka berada saat ini. Karuniakanlah kekuatan dan kesabaran pada pasangan dan keturunan mereka. Amin. Agar bisa meneruskan cita-cita almarhum dan almarhumah, agar menjadi generasi yang lebih baik dalam keimanan dan ketakwaan serta kemanusiaan. Ya Allah, Zat yang Maha Penyembuh,
Berikanlah kesembuhan bagi sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sakit. Amin. Amin. Beri mereka kesabaran dan kemudahan dalam menjalani pengobatan. Amin. Jadikanlah sakit mereka sebagai penggugur dosa dan penambah pahala karena kesabaran mereka. Amin. Amin. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kekuatan dan kemudahan bagi kami yang masih hidup, agar kami dapat menggunakan hidup kami untuk menambah ibadah dan kebaikan, serta memberi manfaat bagi orang-orang di sekeliling kami. Amin. Jagalah kami dari perbuatan dosa dan sia-sia hingga akhir hayat kami nanti. Ya Allah, Sang Penguasa waktu dan takdir, ridhoilah setiap inisiatif kami dalam berbuat kebaikan, saling membantu, saling mendoakan, dan saling berbagi. Limpahkanlah kami dengan kesehatan, kebahagiaan, nikmat, dan rezeki yang luas, khususnya kepada semua yang hadir di acara malam ini. Amin. Kabulkanlah doa kami, ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pengabul doa. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bima'i wassalji wal barad. Amin. 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 Host minta tolong host, mic-nya Arif. Udah tolong, Rip, Oh, iya. Oke. diulang. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum Amin. wa akrim nuzulahum wa wa'sim madkhalahum waghsilhum bima'i wassalji wal barad. Wa naqihi minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa adkhilhum daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhum jannata wa aidhum min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah, dan lepaskanlah mereka, teman-teman kami. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah mereka, dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah mereka dengan air yang jernih lagi sejuk, dan bersihkanlah mereka dari segala kesalahan, bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran, dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkan, insya Allah sehingga ketemu nanti, serta masukkanlah mereka dalam surga, dan lindungilah mereka dari siksa kubur, serta minumnya, dan dari siksa api neraka. Amin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembalikan ke Kiki. Terima kasih Wajih Arif yang telah memberikan pencerahan dan doa buat kita semua. Semoga sangat menyentuh ya, dan kita bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan. Amin. Itu kita banyak bersyukur. Kita jaga silaturahim ini dengan berbuat yang banyak manfaat dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga apa yang menjadi harapan kita tadi dan doa-doa yang telah disampaikan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih Arif Mujahidin yang telah memberikan mengisi acara ini. Acara selanjutnya adalah kita mendengarkan pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan oleh keluarga almarhum.
bisa diwakilkan atau Ramaditya ya atau Ibu ya? Ibu Reni. Ibu Reni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om dan Tante, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan doa dan support yang sudah diberikan selama ini untuk Papa dalam kondisi dia saat sakit maupun saat sudah meninggal dunia. Jika ada kesalahan perbuatan kata yang selama ini pernah lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak, kiranya dapat dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Amin. Dan insya Allah silaturahmi yang sudah Papa jalin selama ini akan kami lanjutkan supaya jadi pahala terus untuk Papa. 38. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, makasih Adit. Mungkin Ibu bisa hari ini bisa menyampaikan buat kita semua. Udah diwakilin Adit aja. Cukup ya. Ya ya. Makasih. Pak Kiki, tolong dibuka lagi, Ki. Untuk selanjutnya mungkin dari keluarga Hari Kaligis. Tadi Raditya memberitahu bahwa anaknya Ugra lagi ada mengerjakan sesuatu, jadi tidak bisa hadir, dan titip salam kepada seluruh yang hadir di sini. Oh, baik. Om dan Tante mau tambahin satu lagi mungkin ya. Ya, silakan Adit. Kira-kiranya Papa selama ini ada sangkutan yang belum selesaikan kepada Om dan Tante semua, kiranya dapat menghubungi kami. Diselesaikan. Ya. Salam. Terima kasih Adit. Berhubung Kaligis, keluarga Kaligis tidak bisa hadir, mungkin dari teman-teman bisa memberikan pesan untuk keluarga atau menceritakan kenangan yang tentunya yang terindah yang selama ini almarhum berikan pada kita. Sepertinya yang banyak sekali kenangannya Raditya nih, yang sepertinya seperti suami istri ya kedekatannya. Bisa cerita Kang Radit buat kita semua. Selanjutnya nanti saya akan persilakan buat yang lainnya. Lubang hidung kiri dan lubang hidung kanan ya, Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Radit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk sahabatku Haji Mustafa Kamal dan juga Haji Julius Sampera Kaligis bin Apik Kaligis, Mustafa Kamal bin Rahmat Ramadan kalau tidak salah, dan juga teman-temanku yang lain yang sudah wafat lebih dulu seperti disampaikan oleh Haji Mujahidin tadi. Kita udah punya 61 orang anak 85 yang wafat sejak kita lulus sampai hari ini. Semoga Allah merahmati mereka dan menerima mereka di tempat yang paling mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus malam ini kami sampaikan sekali lagi ucapan duka cita untuk Bu Reni, Mas Adit, dan juga keluarga yang lain. Dan hadir di sini juga ada Maya, istri almarhum Dodin. Semoga apa yang kita lakukan, teman-teman lakukan malam ini, doa kepada teman-teman yang sudah mendahului, mendapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya
terakhir ketemu Kamal itu tanggal 17 Mei. Hari Jumat buka puasa, berdua aja. Sama seperti yang tadi Kiki bilang. Karena saya sering sama Kamal tuh, kalau ada feeling kangen ya telepon-teleponan, ketemu, ngobrol, makan. Karena kita makan, ngobrol di Super Suki di Tebet Timur, seberangnya Jami Berdikari. Jadi udah lama kita nggak ketemuan karena COVID. Terakhir kita ketemu di situ. Saya sempat mengundang Arya juga, tapi Arya berhalangan. Jadi ya saya berdua aja sama Kamal buka puasa di situ. Dan ternyata menurut catatan saya, sebelumnya saya ketemu Kamal itu di Desember tahun 2020 yang lalu. Tapi komunikasi saya intens. Ya, Kamal orang yang baik sekali. Baik. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah. Dan almarhum rahimahullah. Amin. Amin. Mendapat tempat yang paling baik. Yang kita cita-citakan. Untuk menuju surganya Allah bersama baginda Rasulullah. Amin. Tapi yang paling penting adalah keluarga yang ditinggalkan seperti disampaikan tadi oleh Arif, rekan Arif, dapat memaknai bahwa yang kematian itu adalah kepastian. Dan saya, istri saya, anak-anak saya, dan semua orang yang saya dekat, orang yang dekat dengan saya, ya selalu saya ingatkan akan hal itu. Kita harus siap. Mungkin saya orang kesekian yang sangat terpukul mendengar berita dari Bu Reni ketika pagi-pagi telepon, dan feeling saya pagi itu memang sangat kuat sebenarnya. Bahkan sebelum jam 9 Bu Reni telepon saya, pagi itu saya sempat kepikir mau mengontak Argo. Saya mau bilang sama Argo bahwa, Go, siap-siap nih, Go. Tapi nggak kesampaian saya nelfon Argo. Karena kebetulan saya di rumah lagi ada kerjaan yang lain. Dan bahkan kalau merujuk ke belakang, hari Minggu yang lalu, saya ingat banget karena saya mencatat semua diary saya. Saya menghubungi Kamal ke nomor yang saya punya, ada 3 nomor. Kenapa saya hubungin Kamal? Karena saya dapat kabar bahwa teman-teman kita kena COVID. Dan saya berinisiatif untuk mengkontak mereka. Dan salah satunya adalah Rius Rian Dewa, yang rumahnya ternyata di belakang Cibubur. Feeling saya itu dekat dengan kompleknya, almarhum, rumah almarhum. Nah, saya ngontak Kamal adalah untuk minta bantuan. Ya, Mal, lu coba tolong ke rumahnya. Serius, hanya itu. Tapi ternyata WA yang saya kirim, itu nggak biasanya. Dijawabnya lama. Kamal biasanya cepat kalau jawab. Terus kemudian selang berapa jam kemudian barulah yang jawab dapat jawaban di WA-nya Mustafa Kamal yang saya catat di handphone saya. Ternyata yang nulis Reni dan kalimatnya membingungkan. Ini Reni, istrinya Kamal. Ini Reni. Mohon doa Abang Kamal sakit. Itu tanggal berapa, Dit? Tanggal berapa, Dit? Kemarin hari Minggu itu. Minggu kemarin tanggal 26 Juni. 27 Juni. 27 hari Minggu. 27. 27 kemarin. Jadi ya mungkin karena benar saya secara emosional dekat banget sama Kamal, jadi saya kirim berita, saya minta informasi dan ternyata hasilnya seperti itu. Dan kecurigaan itu terbukti ketika benar saya telepon langsung Bu Reni, mendapat kabar dari Bu Reni bahwa Kamal di ICU, sebenarnya di ICU ya, di rumah sakit JMC ya. Saya kaget banget itu, nggak bayang dalam pikiran saya.
meskipun saya tahu beliau overweight dan punya penyakit terakhir jantung kalau saya nggak salah ya Bu Reni. Tapi saya tetap yakin bahwa dan mau meyakini bahwa ya beliau harus sehat. Hingga kemudian Senin saya dikontak sama Argo, klarifikasi tentang sakitnya Kamal dan saya iyakan. Bahkan Selasa yang kemarin sebelumnya, sebenarnya sebelum Rebo itu saya juga sempat bilang sama Kamal karena Bu Reni Indonesia cukup simple tapi maknanya dalam. Pak mohon semoga ada mukjizat buat Pak Kamal. Itu saya udah kacau. Tapi artinya memang Allah lebih sayang sama Kamal. Sakitnya bisa selesai. Kamal udah nggak sakit lagi sekarang. Kok mute? Iya, sorry. Lagi sedih. Karena semua orang juga tahu karena saya dekat sekali dengan dia. Kami 10 tahun ngurusin Yayasan Al-Wisma 8 dari 2006 sampai 2019 yang lalu. Dan istilahnya Kamal itu bagi saya mewakili dominan IPA, saya mewakili dominan IPS. Kombinasi ini yang kami jalankan berdua. Dan setiap kami bertemu, keywordnya Kamal selalu mau ketemu Radit. Karena pasti diizinkan oleh istrinya. Begitu juga kalau ada acara kemanapun, dia pergi kemanapun, artinya yang berhubungan dengan Wisma 8, yang mendadak dia selalu bilang ya ketemu sama Raditya. Ya memang benar, kami berdua sering jumpa. Nah, yang Desember tahun lalu itu kami berjumpa makan di Semarapura. Berdua aja, semua berdua. Jadi itu pesan saya yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana kedekatan saya dengan almarhum. Bahkan anak saya pun tahu bagaimana dekatnya saya dengan Kamal. Seperti yang istri saya tuliskan di dalam grup PA itu, anak saya pernah mencetuskan bahwa pacarnya ayah itu adalah Om Kamal. Karena saya suka menggunakan, kalau telepon bareng itu selalu mengawali dengan halo, apa kabar sayang, kayak kira-kira. Ya itu hanya menggambarkan bahwa bagaimana saya dekat dengan Kamal sejauh ini. Mungkin itu aja Ki yang bisa saya bagi ke teman-teman, bagi kenangan saya pada almarhum. Pastinya masih banyak, tapi mungkin itu yang terakhir ya saya ingat bersama dengan beliau. Sekali lagi semoga Kamal mendapat tempat yang terbaik di surga. Amin. Dan Bu Reni sama Mas Adit ya harus lebih tabah. Sama pesan ini seperti yang akan saya sampaikan pada istri dan anak-anak saya, jika nanti saya harus pergi duluan. Meskipun kita nggak tahu meskipun kita nggak tahu kapan dan bagaimana. Jangan buru-buru, Dit. Santai aja, jangan buru-buru. Insya Allah. Semoga Allah menjabah doa kita. Amin. Oke, itu aja. Amin. Bu Reni, Adit, Maya, istrinya almarhum Dodit yang hadir malam ini, yang juga Dodit juga menjadi bagian dari belahan hidup gue selama dia hidup. Nah, apapun gue juga selain dengan Kamal, Dodit menjadi teman ngobrol, cuman bukan teman tidur aja, untuk ngurusin apapun selama beliau hidup.
Semoga Allah mengijabah doa kita. Haji Mustafa Kamal bin Ahmad Ramadan diterima di sisinya, Amin. amal ibadahnya diterangi kuburnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit ya, telah memberikan dan kenangannya buat kita semua ya. Sangat menyentuh, persahabatannya sangat baik dan kita contoh ya buat ke depan buat kita semua. Udah beberapa orang yayasan Dit ya, Kamal, Kaligis, almarhum Dodit ya, 3 orang. Semoga semua mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Mungkin ada lagi ya dari teman-teman yang lain untuk ketua kelasnya Kamal nih. Tadi ada ketua kelasnya Kamal ya? Kelas. Ada Om Sony, Om Sony ya. Atau Argo tuh temen Argo ya. komplek, teman sekomplek. Ya. Silakan Om Argo dan Om Sony. Coba aku duluan ya, Mas Argo ya. Aku cuman satu aja, teman-teman. Di masa pandemik ini memang kalau belajar dari kasus istri saya tahun lalu, kalau yang orang terkena pandemi itu kan kesannya kayak, maaf dulu ada tanda kutip seperti kayak sesuatu yang dihindari gitu. Saya pikir saya belajar dari kasusnya Om Kamal yang baru kita ketahui dari hari Minggu, dari Mas Radit, kemudian Mas Argo memberitahu juga. Ya pengennya saya nih, kalau memang ada teman-teman, apa yang dijadikan oleh teman-teman yayasan maupun PAS 85 itu udah benar bahwa kita berusaha untuk mengcapture teman-teman atau keluarga, istri atau suami atau anak-anak yang terpapar COVID gitu. Maksudnya adalah agar kita ya bukannya mau kepo tahu campur tangan urusan keluarga, tetapi minimal kita yang memiliki paguyuban ini bisa memiliki manfaat gitu ya buat tidak pada alumni tetapi juga pada keluarga-keluarga dekat. Itu aja Mas Kiki yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua dan pengurus dari yayasan maupun PAS. Saya appreciate sekali apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Silakan Mas Argo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita Reni dan Adit ya. Mohon maaf saya nggak bisa hadir pada waktu itu di pemakaman. Ya, yang saya kenal dari Kamal, sepertinya apa yang dibilang Radit, memang Kamal punya teman yang baik, teman yang ceria, teman yang penuh persahabatan yang penuh sekali dengan Kamal. Jadi saya mengenal Kamal itu waktu SMA kelas 1, kebetulan kami sama-sama satu jurusan. Jadi saya berdua tuh kadang-kadang pada kelas 1 SMA, kelas 2 SMA saling berkunjung ke rumahnya masing-masing. Kamal sering datang ke rumah kalau setiap malam minggu tuh main ke rumah dengan Vespanya. Kalau Mbak Reni ingat dengan Vespanya, itu saya ingat sekali dengan Vespanya dia pada waktu itu. Masih ada kali itu ya, Go? Nah, ini saya nggak tahu nih, Bu Reni yang tahu nih kira-kira Vespanya seperti apa. Tapi saya ingat sekali. Masih ada nggak tuh, Dit? Sayang. Yang dengan Vespanya. Jadi kedekatan Kamal dengan keluarga kami pada waktu di komplek itu, dia kenal baik dengan ibu saya, bapak saya, kakak saya, adik saya, itu kenal dekat. Kakak saya pun appreciate dengan sikapnya Kamal, baik sekali. Jadi kebetulan juga Kamal punya keluarga saudara, kakaknya, ibunya, kalau nggak salah Mbak Reni ya, itu ada di Cijantung 2 juga. Jadi intens sekali kita main berdua. Kadang saya main ke Pondok Gede Housing, kalau nggak salah rumahnya pada waktu itu. Iya tuh, gue sempat ikut juga tuh Pondok Housing. Ya, jadi kita
belajar sama-sama pada waktu itu di situ. Jadi Ingat ke puncak ya, Tok? ya, pada waktu itu kita sama-sama ke sana. Kita Naik punya kijang. kita punya geng namanya geng Raya Bogor. Geng Raya Bogor itu di situ. Mana Yudi nggak? Ya, di situ pertama ada Uden. Uden itu juga geng Raya Bogor. Jadi kita di situ ada Uden, ada Sony, ada Bambang Winarso, ada Nining, ada Nela, Desi. ada berkembang, ya ada 9 orang kita namanya geng Raya Bogor. Sampai saat ini kita punya grup namanya geng Raya Bogor. Karena jalan kita waktu sekolah melalui Jalan Raya Bogor. Jadi itu Kamal juga pada saat itu di Pondok Gede, jadi kita saling bermain di situ. Alhamdulillah saya dengan Kamal itu terakhir ketemu itu sebelum COVID. Jadi pertemanan saya dengan Kamal hanya hubungan teman, jadi bukan organisasi. Jadi sering ketemu juga. Kalau ada tugas Kamal ke Samarinda, kebetulan Kamal itu di PT Sumalindo, jadi punya pabrik di Sumalindo. Jadi saya sering membuat janji schedule ketemu di sana di Balikpapan sama Samarinda. Jadi saya sering intens. Kapan lo Mal ke Samarinda? Yuk kita ketemu di sana di Balikpapan. Oke, kita kapan ketemu? Kita atur schedule. Jadi segitu dekatnya kita sama-sama di Balikpapan sama Samarinda. Kamal memang saya kehilangan, terus terang saya kehilangan karena saya sering diskusi baik dari segi keuangan maupun yang lain-lain. Pajak lah ya. Ya, mengenai pajak. Jadi benar juga Radit bilang bahwa Kamal teman yang sangat humble lah buat kita. Jadi saya benar-benar kehilangan Kamal. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi buat Reni, saya turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan sabar ya Ren, tabah ya Ren, dan Adit juga ya Adit ya, tabah ya Adit. Mudah-mudahan Kamal diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya. Saya rasa itu mungkin ada tambahan lain. Silahkan, host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Argo yang telah menceritakan banyak kenangan dengan Kamal. Saya juga mau dengar nih cerita dari Om Eko nih. Om Eko pernah diskusi sama Kamal di kantor gitu ya. Sama-sama ahli pajak, ahli pajak. Saya mau dengar ceritanya Om Eko. Pasti banyak kenangan manis dengan Kamal. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya nggak banyak kenangan sama Kamal. Memang kami pernah satu kantor. Waktu itu masih Cooper and Lybrand atau KPMG gitu. Jadi Kamal sudah masuk kerja di kantor yang saya sekarang bekerja, KPMG. Itu waktu itu Kamal posisinya apa ya? Senior kalau nggak salah, saya supervisor. Jadi saya sudah sama-sama berkantor dengan Kamal. Cuma Kamal waktu itu grup yang berbeda dan saya tahu memang Musta Kamal ini pekerja keras dan sering senangnya kalau di kantor tuh banyak bergurau, bercanda, dan yang senang kami itu dengan Kamal itu dia suka makan gitu dan makanannya padang gitu. Dan tuh teman-teman senang semua deh kalau udah ajak Kamal pasti makannya rame gitu. Jadi saya itu. Terus Kamal keluar, saya udah nggak banyak ketemu lagi, tapi Kamal itu selalu menghubungi saya kalau ada masalah pajak. Pasti dia kontak saya. Waktu di Sumalindo juga pernah kasih job buat saya waktu itu untuk ngurusin spin off. Jadi ada divisinya dia untuk spin off. Saya bantu kasih advice. Tapi setelah itu dia sering tanya saya masalah pajak pribadi atau masalah pajak perusahaan. Masalah yang terakhir itu seingat saya Kamal itu discuss masalah dengan saya itu masalah masalah kaitan dengan pemegang saham.
Itu aja sih. Saya nggak banyak terlalu tahu Kamal karena memang kami di kantor cukup yang berbeda. Tapi kalau soal makan itu kita kalau di KPMG itu shift kerjanya tuh dari dulu kita tuh kalau makan berangkat jam 11, nanti pulang kantor tuh jam 3 atau jam 4, setengah 4 ke kantor lagi. Pulang lagi. Kapan kerjanya tuh? Sebetulnya jam 10 kita pulang. Saya tanya Kamal, mungkin istrinya juga. Lembur. Itu selalu malam. Dan kalau Jumat itu. Pulang pagi. Udah pestanya itu. Jadi kebanyakan kalau makan siang itu selalu di luar, dan kalau udah Kamal itu nggak jauh dari makanan Padang. Makan Padang, makan gazebo. Wah. Nggak ada pantang loh Kamal. Banyak. Kamal ya orang yang baik, yang saya tahu memang sering bikin suasana itu jadi ramai kalau di kantor. Kalau ada Kamal, kita sering kata-kataan tapi dalam hal yang positif. Itu sih yang saya kenang dengan Kamal, orangnya baik dan dia memang pekerja keras. Cuma memang Kamal mungkin memilih untuk tidak jadi konsultan, dia lebih pilih untuk bekerja di company, dan di Sumelindo saya lihat juga karirnya bagus. Seperti itu ya, kita doakan saja semoga almarhum dapat menuju jalannya yang terbaik saat ini, gitu loh. Dan kita sebaiknya juga kenang-kenanglah hal-hal yang baik untuk teman-teman kita yang telah menjadi almarhum Mustafa Kamal, Hari Kaligis, dan teman-teman lain. Kita kenanglah yang terbaik-baik dan kita selalu doakan. Itu saja sih dari saya, Ustadz Kiki. Ingin sampaikan banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada keluarga almarhum Kaligis, Om Arya? Belum ya? Kayaknya nggak masuk ya, karena mungkin tadi dibilang karena lagi ada kesibukan di rumah jadi nggak bisa join. Minta maaf dan udah mengirimkan salam lewat chat tadi. Tadi Tia tadi yang dengar dapat kabar. Baik. Saya boleh cerita nggak soal kamu? Oh boleh. Saya sengaja Om Arya saya belakangin karena banyak ceritanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga amal ibadah teman kita Kamal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, dimudahkan urusan kuburnya. Amin. Berduka cita untuk Mbak Reni dan Mas Adit. Tapi saya mau cerita yang happy-happy aja. Jadi saya ini termasuk yang sering, mungkin kalau dulu saya sama Radit suka kadang-kadang kalau pulang kantor habis maghrib itu suka ketemu di mana gitu ya. Karena memang kantor kita tuh pulangnya searah. Kamal dari Kuningan, saya dari waktu itu masih kantor di sekitar kota Casablanca, Kuningan juga. Radit punya apartemen gitu, dia di apartemen. Jadi kita suka ngumpul. Nah, kadang-kadang kita ngumpulnya tuh di rumah makan Padang Palanta yang miliknya almarhum Dr. Luki yang di seberang Cervino. Itu sering banget di situ tuh. Nah, yang Kamal itu selalu menjadikan kami sebagai alasan. Saya dan Radit tuh suka dijadikan alasan. Telepon, "Mah, sama Radit ya sama Arya." Padahal kita lagi mau makan bareng aja betul. Tapi alhamdulillah saya melihat bahwa Kamal itu sangat sayang sama Mbak Reni dan anaknya. Selalu dibawakan oleh-oleh, bawa pulang makanan. Saya juga waktu itu, Kamal pernah cerita ke saya bagaimana repotnya mencari kos buat anaknya di Semarang. Sampai pada satu cerita itu, kalau nggak salah ya Mbak Reni ya, mudah-mudahan saya salah ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Waktu itu Kamal pernah cerita, sampai ikut nginep di rumah kos, pengen tahu situasi kosnya untuk Adit. Waktu itu jadi bagaimana situasi rumah kos yang akan ditempati Adit, Kamal sama Mbak Rini sampai nginep di rumah kos itu. Bener nggak Mbak Rini ya? Saya lupa waktu itu ceritanya gimana. Ya, bener ya, ikut nginep. Jadi waktu itu kalau nggak salah, lihat situasinya nggak beres, nggak jadi ya di situ kosnya Adit ya, kalau nggak salah ya. Batal ya, karena ternyata campur ya. Jadi ada yang bisa masuk cowok-cewek, segala macam, batal kata Kamal. Itu cerita ke saya tuh. Cerita ke saya, nggak jadi gitu. Terus abis itu gimana sayangnya sama Adit itu, kalau nggak salah beli motor atau mobil ya Dit ya, lupa saya, dibantuin Om Joko. Iya. Om Joko ya, Om Joko Semarang gitu ya. Itu kan kita punya teman di Semarang namanya Joko. Nah itu gimana Om Joko itu ikut, bagaimana Kamal itu minta tolong beliin motor atau bikin SIM, atau saya lupa ceritanya. Beli motor kalau nggak salah.
Dan saya bersaksi ya bahwa Kamal itu sangat sayang sama Adit. Saya sampai maaf ini sangat sayang sama Adit, sangat sayang sama Mbak Reni, dan semua itu diceritakan ke kami teman-teman ya. Kita. Ya. Ya itu jadi saya terharu sekali karena dia itu memperlihatkan gimana sayangnya sama Mbak Reni, sama Adit, dan itu diceritakan ke kami. Jadi kami tuh senang dengar ceritanya. Dan tahu sendiri kalau Kamal lagi cerita itu rame gitu loh, tangannya kemana-mana, pokoknya hampir kita. Dan kami itu kalau berkumpul ya, kalau kami itu maksudnya saya Radit yang biasa sering ketemu itu, kita tuh biasa happy gitu. Kita tuh senang, apalagi bener kata tadi, kalau kita senang lihat Kamal itu happy dan makan. Makanya waktu itu saya termasuk yang pertama ya, yang datang waktu Kamal itu serangan jantung. Saya udah khawatir sekali, tapi begitu sampai di sana, dia lagi enak-enakan tidur-tiduran. Lu ngapain, Mal? Enggak, dia lagi tidur aja gitu. Dan dia ngajarin saya, kalau lu hati-hati ya, lu kalau jalan lu agak miring dikit, berarti lu stroke. Oh, yang bener, Mal. Iya, gitu katanya. Jadi banyak sekali cerita yang kemudian, lagi di awal saya juga cerita bahwa Kamal itu orang yang sangat baik. Saya minta tolong, saya nelpon terus nggak pernah ditolak. Ya kebanyakan saya juga menjadikan dia seakan-akan sebagai konsultan pajak pribadi saya sih sebetulnya, tanpa bayaran gitu. Paling itu bayarnya makan-makan bareng. Itu aja sih ceritanya. Mungkin karena mohon maaf, saya sangat ini sekali terkenang Kamal karena banyak kali keramaian yang kita lakukan bareng-bareng. Itu aja Ki ceritanya. Saya senang melihat makanya kalau teman-teman sempat itu saya waktu kita perjalanan ke Padang, saya sempat membuat dokumentasi dan sempat saya tonton lagi semalam ya waktu perjalanan pulang dari kantor. Dan itu memang situ kelihatan sekali keceriaan Kamal seperti apa dari depan sampai belakang. Maskot. Kamal nggak pernah nggak happy. Iya itu dia. Kamal itu nggak pernah nggak happy, tau nggak lo? Tapi dia pernah bilang kalau dia nggak happy. Dia pernah bilang. Kau makan jalan sana kemana, makan Padang sederhana tuh di Benhil selalu di situ tuh dari sederhana yang biasa sampai yang. Benar-benar kok memang Kamal itu. Dia tuh nggak pernah nunjukin dia sedih gitu. Makanya waktu saya nengok waktu dia kena stroke ringan, aku udah khawatir tuh, gue ke Cibubur kan saat itu, ke Cibubur, gue naik ke kamarnya, gue udah khawatir, jangan-jangan dia apalah, ya dia lagi asik-asikan makan, ngapain lu di sini? Gue lagi istirahat ya, ya artinya ya waktu itu juga ini sih sempat mengkhawatirkan tapi ketemu seperti saat itu. Gitu ya ceritanya gitu sih kok. Ya Iya. Benar-benar ini ya. Aduh, sangat menyenangkan. Gue lihat video lo juga ya pas dia di bis itu. Jadi kehadiran dia tuh benar-benar menimbulkan suasana jadi ceria gitu kan ya. Terus waktu lagi di rapat IAS juga dengan hadirnya Kamal, wah jadi ramai kan suasana itu saat itu ya. Iya, dia memang auranya tuh membuat kita happy lah. Happy ya. Auranya begitu datang Kamal udah happy aja rasanya gitu. Aduh. Jadi berbahagia banget ya jadi orang baik ya. Sangat setelah tidak ada banyak benar cerita yang baik-baik tentunya dan banyak juga kehilangan kita semua. Mungkin ada cerita tentang Kaligis nih teman-teman sekalian. Kalau tentang Kaligis tuh Keong yang punya kenangan banget sama Kaligis tuh. Ya, coba Om Keong minta tolong. Pipi tuh di Kapija, Pipi. Ya, Vivi ya, saya dengar Vivi dekat ya sama Kaligis ya. Ya, silakan Vivi dan Keong bercerita buat kita semua. Halo. Vi, ayo Vi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan sehat semua. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk Mbak Reni dan Adit. Tentunya kehilangan yang besar sekali, bukan hanya untuk Mbak Reni, untuk kita semua. Tadi semua teman-teman sudah bersaksi betapa sayangnya kita semua untuk Kamal.
3 hari yang lalu, minggu saya juga pada situasi yang sama menghadiri takziah untuk Hari Kaligis. Suasananya juga menunjukkan betapa kita semua sayang dan sebagian besar baru menyadari bahwa rasa sayang itu ada setelah orangnya sudah nggak ada, gitu ya. Jadi mungkin dengan kondisi pandemi seperti sekarang, kita perlu perlu lebih care dengan teman-teman yang mungkin dulu sekali kita pernah sayang, tapi kemudian dengan waktu dan tentunya dengan beragam pemikiran gitu ya, mungkin bisa jadi akhirnya care itu udah nggak ada gitu ya. Saya beberapa bulan ya, itu juga ada teman kita tidak saling berkabar, totonya di salah satu grup menanyakan itu handphonenya nggak dijawab 3 hari. Ternyata dia masuk rumah sakit satu keluarga, kita nggak ada yang tahu, dan setelah ketemu kita difoto, bajunya tuh baju pada saat dia masuk, jadi bukan baju rumah sakit. Artinya kita melihat kualitas rumah sakitnya sangat memprihatinkan. Kemudian kita usahain pindah, sehari nggak ada ya. Jadi kembali lagi kepada care itu saat ini menjadi sangat penting ya, jangan sampai kita menyesal gitu ya. Tentunya tadi sudah disebut Pak Arief juga bahwa kita semua sebetulnya tinggal tunggu giliran gitu. Cuma jangan sampai giliran itu dilalui dengan cara-cara yang menyesakan dan menyesalkan gitu. Kalau saya melihat situasi seperti ini, kalau kita sama-sama care, mudah-mudahan kita bisa lalui masa pandemi yang memang sangat sulit ini. Kembali lagi ke hari, saya sama dengan Kamal nggak pernah satu kelas gitu ya, tetapi saya merasakan kedua sahabat ini kita selalu tulus gitu ya. Jadi ke hari pun mungkin pada saat-saat susah pun saling berkabar. Saling berkabar kemarin pada saat awal-awal pandemi, kemudian bisnisnya sudah mulai terkena dampak gitu, ya saya hanya bisa memberikan informasi-informasi, proyeksi-proyeksi yang mungkin bisa membantu dia untuk keluar gitu. Pokoknya sudah agak lama dia nggak berkabar, ternyata ya itu tadi, ternyata sakit, ya sebagian mungkin udah tahu lah cerita-ceritanya ini. Cerita hari mungkin di sini nggak ada Mbak Ade ya. Ada kemarin saya juga ketemu sama Ugra dan Egar. Ya semoga semua yang ditinggalkan dalam waktu yang kita nggak duga-duga, kita hanya bisa berdoa supaya Mbak Reni dan Adit, kemudian juga Mbak Ade dan Tegar dan Egar diberi kekuatan, keikhlasan, dan tentunya kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Mungkin itu saya nggak bisa terlalu banyak-banyak, pasti banyak teman-teman lain juga yang ingin sharing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vivi. Ya, Vivi sudah menunjukkan nih hal yang diungkapkan tadi dengan membuat Satgas. Ya, alhamdulillah Satgas telah berjalan dan kita rasakan, sudah dirasakan oleh teman-teman yang terpapar, ya sebagian sudah melaporkan apa yang sudah kita kerjakan. Satgas terdiri dari teman-teman kita di situ. Saya sebutin ya, boleh dong. Orang yang bekerja dengan ikhlas, ada Vivi, ada Puni, ada Lilis, ada Desi, ada Budi, ada Ines, ada Om Eko, ada Arya, dan saya diajak di dalamnya. Dan juga masukan banyak dari Raditya dan Om Keong ya. Dan para pendonor tentunya. Dan tentunya para pendonor yang Satgas masih buka kok. Mau yang apa saja boleh kok. Iya, Om Arya. Ya, semoga semuanya mendukung Satgas. Dan tadi Om Keong katanya mau cerita tuh.
Oh ya, ya. Di situ juga ada Majelis Hijrah yang ikut berkontribusi buat kita semua, bisa mengumpulkan dana tali kasih duka. Alhamdulillah kemarin sudah terkumpul lumayan ya di atas 5 jutaan ya, aja sama kali lagi. Dan alhamdulillah ini belum ditutup, insya Allah nanti akan terkumpul untuk tali kasih untuk almarhum Kamal. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang telah mendukung kegiatan-kegiatan kita. Lanjut pada Om Keong yang pasti punya cerita untuk Om Kamal atau untuk Kaligis. Silakan Om Keong. Nggak jadi, katanya nggak jadi dia. Bakal nggak jadi, digantiin aja katanya. Jangan gitu dong, pasti banyak cerita dia. Udah keluar jangan-jangan. Oh, udah Masih, keluar ya. masih headphone gede banget tuh. Udah keluar. Masih ada kok. Tuh, Adi Madi masih ada, Adi Madi. Nanti bentar lagi masuk juga. Adi Madi masih ada tuh, masih ada. Pakai konde di kuping tuh. Tadi dia udah ngacat sama gue nggak lagi sikat gigi katanya gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau orang udah meninggal udah selesai di dunia, tapi sebetulnya itu awal. Mungkin saya yang menanti-nanti saya wafat tapi nggak wafat juga ya. Kata Om Uja jangan buru-buru. Buru-buru aja kayak mau ngambil gaji, santai aja. Ya untuk ya dunia kan sebentar ya. Jadi memang itu harus dituju, harus dilalui. Waktu wafatnya Kamal ya terpukul ya. Ya. Suruh cerita tentang Kamal ya. Cuma satu kata aja lah, banyak. Udah, gitu aja. Jadi banyak ya. Jangan begitu dong. Ada ceritanya dong. Ya ceritanya banyak. Saking banyaknya ini ya. Banyak. Sampai tidak terungkap. Ya. Yang sangat berkesan Om, silakan. Ya banyak. 1, 2, 3 diurutin. Kan banyak kan hitungan, ada deret hitung atau deret ukur. Banyak Rip, banyak. Gue mulai dari kelas 1, kelas 1 6. Nah, itu baru mulai 1. Terus. Banyak. Iya, 1 dulu. 1 aja dulu. Yang 1 ya. 1 6 tuh lu udah nggak naik kelas ya? Lupa gue. Betul. Ingatnya nggak naik kelas aja kemarin. Ya. Biar itu susah banget bikin dia ketawa. Iya benar. Kelas 1 gimana tadi? Kelas 1, gue kelas 1 6 sama Kamal. Ya gue kan dulu nggak pernah punya rumah ya. Kalau pulang dari berenang ya diajak ke rumah Kamal lah. Lebak Bulus. Apa namanya? Bulak Rantai. Bukan. Dia punya saudara itu di Balai Kambang, Condet Balai Kambang. Tuh, jadi gue pulang, gue makan siang sama Kamal. Untuk pergi ke sekolah, ya makan di rumah. Di Tornado dulu tuh ada dia, di Cap Jempol gitu dekat Bulak Rantai, antara Bulak Rantai. Ya gue bilang banyak deh ya. Kalau pun peran gue sama Kamal ya kalau lu pada ribut-ribut yang ini itu ya. Gue sama Kamal jadi ketawa-ketawa, ikut-ikutan ketawa. Kalau mau ribut ya gue ribut sama Kamal. Kalau gue kagak ribut ya gue kagak ribut. Jadi banyak banget sama Kamal. Kelas 2. Kelas 2. 1 IPA dong. Kan tadi 1 6. 1 IPA. 1 IPA. Gue nggak bisa cerita lucu nih. Nggak usah sedih, nggak apa-apa. Boleh. Hari ini lah sedih. Ada. Tapi gue harus ketawa kalau ketemu Kamal. Nggak bisa deh nggak sedih. Udah nggak bisa sekarang mah. Tawa. Itu dia masalahnya. Kalau kita lu ngeliat muka gue aja tadi Mbak Reni nangis gara-gara ngeliat muka gue kayak Kamal katanya gitu. Gak bisa kayak Kaligis kan? Gak bisa diceritain, Dit. Udah kita
kita ke Padang sama-sama, ya kan? Oh iya betul. Oke, sementara belum bisa cerita Kamal, tolong cerita Kaligis, Om Keong. Iyalah, gimana kalau Kaligis? Ya, sementara. Kaligis sama-sama sama gue di Puapala ya. Nah, Emang Ya, Kaligis gua- Puapala? Puapala, Kaligis itu wakil ketua kedua. Jadi Embong ketuanya, gue wakil ketua 1, si Kaligis wakil ketua 2. Kaligis Puapala- punya di Kayu Puapala singkatan Manis. apa? Kaligis juga orang yang sangat berarti di gue. Begitu. Nah, kalau gue nangis repot kan. Nggak apa-apa. Diba, tisu Diba. Ya gue nggak pernah punya rumah. Gue kalau rumah kedua gue rumah Kaligis di Kayu Manis. Jadi rumah Condet rumah pertama. Ya. Kedua Kayu Manis. Kayu Manis gue nginep di rumah Kaligis. Iwan. Rumah Ya, aslinya begitu. nggak ada. Berarti benar Keong selalu membawa rumahnya ya kemana-mana. Ya bukan hanya Kaligis. Gue banyak rumah-rumah cewek juga gue nginepin. Rumah Dita nginep gue. Rumah Mila gue nginep. Di kamar siapa? Di teras. Oh, sedian kamar lah. Lebih baik cerita yang bukan yang udah meninggal, cerita yang masih hidup aja lu pada mau mati. Lu kan? enggak. Iya, Kalau iya, yang meninggal itu yang hidup jadi saksi bahwa almarhum khair, baik gitu. Benar. Semakin banyak yang bersaksi, malaikat catat. Malah enggak Lo begitu. bersaksi Ya. enggak bahwa almarhum Kamal dan Hari Kaligis baik? Iya. Emang ada di sini yang beraksi bahwa Kamal nggak baik. Ya enggak ada. Tapi Baik, kalau Kamal. ngomong baik semuanya ada berapa orang yang ngomong 52 Baik. baru. Baik, Kamal. 60 tadi. Arya tuh memang banyak kenangannya, cerita lucunya, cerita tematiknya. Gue inget sama Kamal cerita-cerita lucu aja. Apaan contohnya? Tanya aja Arya. Lah. Kan tadi gue bilang. Lu yang ngomong. Arya pinter. Dia ceritanya pinter. Ya Arya pinter, naik kelas terus. Naik kelas wajib ya. Iya benar. Ini jadi udah mulai bercanda nih. Enggak, kita harus serius sih ngomongnya. Gue nggak bisa serius. Susah. Jadi gini, Om Keong, maksud dari takziah ini kan salah satunya kita harus menghibur keluarga yang ditinggal, ya. Tidak boleh juga larut terlalu jauh kan, dan baru larut. Bentar, Ya. Om, Pak Keki, ini ada izin dari Adit mau live. Jadi kami sampaikan ya mungkin terima kasih untuk Mbak Reni dan Adit yang sudah bersedia untuk ikutan di acara malam hari ini untuk mengenang Mas Kamal, Om Kamal yang tercinta. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di lain kesempatan. Boleh pesan buat Adit? Adit masih ada di situ? Udah pergi. Udah pergi ya? Udah. Berarti udah mulai bercanda sekarang. Yang ayo mulai. Oke. Ya, Keong lanjut. Gue izin live ya Ki, Keong mau nangis. Jangan. Jadi udah boleh bercanda nih. Udah boleh. Tapi Nggak usah sebelum bercanda. lu ngomong, ini si Meni mau cerita tentang Kamal. Jadi lu ntar dulu mau dengerin Meni dulu. Ada Meni, ada Vicky juga. Oh ya, Meni. Iya dari tadi cowok mulu. Ya, Meni. Sorry. Aduh, untung diingetin. Si Novi nggak ada, Dit. Novi. Jangan, nggak boleh. Kalau Novi nggak boleh. Gak boleh, Son. Gak pada ngono, Son. Kan Mini udah nggak ada nih. Nggak boleh. Ya, Banyak kenangannya Kamal baik. Udah gitu aja. Iya. Baik. Ya. Ayo Meni ngomong-ngomong. Ayo, Pak Meni, ya Meni. Yang suara halus belum ada nih tadi. Selamat semua, semoga baik, sehat selalu. Meni. Meni. Apa Meni. kabar? Halo Meni, apa kabar? Meni nggak berubah. Ini baru lihat Meni. Kan beda sambutannya kalau yang cewek yang ngomong. Coba kalau aku ngomong tadi. Bener. Ayo Nini, silakan Meni. Aku setuju banget sama Keong. Kalau Kamal itu apa ya, baik dan menyenangkan. Kan aku kan 2 IPA 8 ketua kelasnya Kemal ya. Mungkin aku bisa mewakili sedikit lah 2 IPA 8. Kemal beda loh. Kamal. Oh, betul. Apa ya? Kamal.
mungkin sih kesanku yang terakhir kok kan jarang sebenarnya aku tuh ketemuan sama Kamal. Cuman ya beliau itu apa ya, terakhir aku ketemu pada saat aku melayat ke tempatnya Vidias itu kan memang jemput Kamal ke rumah, ketemu Mbak Reni, sama aku jalan sama Goprin. Beliau tuh yang masih begitulah, masih apa ya, jagain gitu, orangnya care banget. Aku juga kaget pada saat suamiku nggak ada tuh tiba-tiba dia ada di rumah gitu kan, di rumahku di depan dengan gayanya sedakep gitu kan, biasa gayanya Kamal. Sampai aku kaget loh, Mal kok ada di sini, aku bilang gitu. Karena kan aku nggak pernah komunikasi lama sekali, kok dia tahu rumahku gitu dan sampai datang sangat appreciate banget dan dia masih sikapnya sampai terakhir ketemu tuh ya masih jagain gitu loh. Seperti kepala ketua kelas lah dari zaman dulu ya begitu. Jadi memang Kamal tuh orang yang baik. Semoga kita semua juga apa ya bisa terus rukun lah. Walau teman-teman kita sudah mendahului, banyak teman-teman kita yang menjadi contoh-contoh baik kita semua ya. Semoga pertemanan kita ini selalu seterusnya berjalan dengan baik. Itu aja sih. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diberi kesempatan. Ya, sama-sama Meni. Ayo, satu lagi suara halus. Budi Rahayu tuh, Budi Rahayu. Ayo, Budi Rahayu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, maaf tadi ada inian juga apa namanya, ada sama doa bersama juga, jadi agak double. Jadi baru konsentrasi ini sekarang. Kamal ya, waduh, kalau Kamal tuh aku ketemu Kamal pertama kali itu awal 2000-an. Itu agak surprise sebenarnya ketemunya. Jadi tiba-tiba dia datang ke kantor, mau ketemu sama bosku gitu kan. Aku nggak tahu kalau itu Kamal gitu kan, karena rambutnya udah nggak ada gitu kan. Nah, yang lucunya karena hari Sabtu kan datangnya nggak ada office boy, jadi bapak aku tuh Pak Kanaka waktu itu bilang, Mbak Budi bisa tolong kasih minum nih tamu saya katanya. Begitu kasih minum, ya silakan Pak gitu kan. Terus dia tiba-tiba dia bilang gini, Budi ya gitu, Budi Rahayu SMA 8. Aku bingung kan. Tak lihat-lihat siapa ini, aduh. Siapa ya? Aku bilang sorry ya, aku bilang maaf aku nggak ngenalin gitu. Kamal Bud, Kamal katanya dia bilang gitu. Kamal, aku bilang Kamal kan sekelas di 1 IPA 7 kan. Kamal Bud 1 IPA 7. Aku bilang, ya Allah Kamal, rambutnya pada kemana? Iya Bud, rambut gue udah nggak ada kan waktu itu. Jadi itulah pertama ketemu sama Kamal gitu. Nah, itu sejak ketemu itu sama dia akhirnya di apa namanya, di connect-connectin lah sama teman-teman SMA yang lain lah gitu. Nah, akhirnya mulailah di situ ikutan aktif di awal 2000-an lah. Nggak lama juga barengan juga, nggak lama ketemu sama Kaligus juga gitu kan. Terus kita ikutan bantuin bikin apa santunan guru dan sebagainya lah gitu. Nah, jadi akhirnya Kamal itu pernah sekantor jadi sama aku hampir 1,5 tahun lah kira-kira. Ya. Waktu itu kantor kita tuh di sebelahnya Citos ya, Cilandak Town Square. Saya di bagian audit, dia di bagian taxnya gitu kan. Dia pernah sekantor ya, Bu? Hah? Pernah sekantor jadinya sama Kamal? Pernah sekantor jadinya ya, tapi nggak lama, cuma 1 tahun, 1,5 tahun lah kira-kira gitu ya. Terus Kamal balik lagi, Bud, kayaknya gue kalau juga bisa jadi konsultan itu balik lagi ke company aja katanya gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Nah, tapi lucunya karena kantor kan di Citos tuh, rumahku waktu itu di Kalibata kan. Jadi kalau misalnya pas barengan ini, Bud mau pulang Bud. Nah, itu tiap pulang tuh diajak bareng. Jadi dia ngedrop aku dulu baru dia pulang ke Bekasi gitu. Ya itulah Kamal, orangnya menyenangkan lah Kamal tuh gitu ya. Jadi dia nggak terlalu sering ketemu juga gitu ya, tapi ya kalau ketemu ya ketawa-ketawa. Terakhir ketemu itu ya kapan ya? Oh, waktu acara yang 85 ikut lomba masak gitu lomba yang masakan Jepang itu yang menang gitu kan. Oh iya iya. Kayaknya itu terakhir sih ketemu itu ya, tapi habis itu masih ada chat-chatan lah sekali-sekali sama Kamal gitu ya. Jadi itu, nah memang waktu dengar kabar, jadi waktu itu pun dia juga udah banyak pas ketemu itu udah banyak ngeluh lah gitu. Misalnya dibilang kalau misalnya pada sholat itu gue nggak bisa sholat Bud, karena gue nggak bisa duduk katanya gitu. Aku bilang ya udah nggak usah nggak bisa susah lah duduk gitu kan ini.
ya nggak apa-apa lah, sebisanya aja aku bilang gitu. Ya alhamdulillah sih akhirnya pelan-pelan kita inilah gitu kan. Itu Kamal ya, itu kalau Kamal tuh ya karena pernah bareng aja gitu, jadi ada punya cerita lah sedikit. Kalau Kaligis ya ketemu juga nggak lama, awal-awal 2000-an juga lah gitu, karena sama-sama kalau kita kan sama-sama 3 IPA 2 ya gitu loh. Nah waktu itu awal-awal itu masih banyak kerja bareng tuh kerja urusan 85 lah gitu ya, sama Radit juga Dit ya, kita sering meeting di kantornya Maman tuh di Tebet tuh kan. Tebet itu. Barat. Sama Kaligis itu 2000-an awal lah gitu. Ya dan kalau sama Kaligis masih cukup agak beberapa kali ketemu lah, karena kebetulan kan sekelas kan 3 IPA 2 ya gitu loh. Ya memang pas ya agak ketemu terakhir kalau sama Kaligisnya sebelum pandemi gitu ya, waktu di Balai Kartini ya, yang kita ada reuni besar itu ya kalau nggak salah ya. Pasti gitu. Itulah itu kalau sama Kaligis itu ya. Ya kalau ini sih ya dua-duanya ya orang baik lah gitu ya. Maksudnya secara ini Kamal, apalagi kan Kamal kan termasuk menurut saya sih dia kan yang termasuk yang foundernya yayasan juga sih setahu aku ya gitu ya kalau Kamal tuh ya. Jadi ya beberapa kali dia juga minta bantulah Bud gitu kan, seperti itulah gitu ya. Itu sih kalau dari saya ya, intinya ya semoga sih insya Allah sih mereka karena mereka orang baik lah, insya Allah husnul khotimah gitu ya. Amin. Insya Allah mereka husnul